Tapi sekarang ini ada juga marak chikungunya. Iya. Ya, nanti kita bahas nih. Tujuan saya di sini karena ini kan musim penghujan ya Bu, secara signifikan curah hujannya tinggi ya Bu. Kita harus lebih waspada untuk penularan DBD ini. Makanya agar di wilayah kerja kita Puskesmas Rejomongo ini tidak ada KMP, kejadian luar biasa karena banyaknya kasus. Ini program pengendalian DBD Niaga 3M Plus, gerakan satu rumah satu jumantik. Apa itu DBD? Menular yang disebabkan oleh sungai yang terkait dengan panas. Ada di slide-nya yang saya print itu yang apa itu demam berdarah? Demam berdarah yaitu DBD, penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditandai dengan panas, demam, dan disertai dengan perdarahan. Itu yang DBD ya Bu. Kalau demam dengue itu belum sampai perdarahan, dia belum pemecahan plasmanya. Terus di sini demam berdarah ini ditularkan oleh apa Bu? Ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Ibu-ibu pindah. Berarti kemarin Bapak Kurani ya, kemarin masuk ya Bu, saya ulangi lagi ya. Ya, yang menggigit kita yaitu nyamuk ini biasanya nyamuk betina Bu, yang hidup di dalam dan di sekitar rumah. Perkembangbiakan nyamuk ini biasanya dia di air apa Bu? Bening. Dan dia tidak suka yang beraskan tanah gitu. Nah ini chikungunya Bu. Chikungunya itu sama Bu nyamuknya. Aedes yang menggigit itu nyamuk Aedes albopictus. Nah nyamuk ini penularannya melalui virus namanya virus chikungunya. Iya. Juga ditularkan lewat vektornya yaitu vektor tadi Aedes albopictus. Gejalanya ini Bu, hampir sama dengan DBD. Mata merah, sakit kepala, demamnya mendadak juga. Tambah lagi ada Bu, nyeri otot dan nyeri sendi. Ya Bu. Terus biasanya itu juga ada skin rasnya. Skin ras itu apa? Itu memar, kayak memar. Obatannya apa? Ini belum ada obatnya Bu. Obat atau vaksinnya hanya kita sifatnya untuk meredakan saja, seperti minum obat penurun nyeri, ya. Terus istirahat cukup. Jika belum ada perubahan monggo dibawa ke fasilitas kesehatan, ya. Dan pencegahannya juga sama seperti demam berdarah 3M plus, ya. Terus ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti apa Bu? Mungkin ada yang ini ciri-cirinya, yaitu dia itu tubuhnya warnanya ada bintik-bintiknya ya Bu, putih badan dan kakinya. Pernah nemuin Bu? Oke. Lah itu menggigitnya pagi dan sore hari. Makanya kadang kan kita pagi bubuk pagi-pagi banyak mulai ini ada ini yang dari kita itu demam berdarah itu ya Bu ya, nyamuk nakal ini. Hidupnya bisa di luar dan di dalam rumah. Dan sukanya di tempat yang gelap dan lembab, kurang dengan sinar matahari, kurang pencahayaan, ya. Dan ini biasanya meletakkan telurnya itu di air jernih. Dan terbangnya itu sekitar 100 sampai 200 meter di penderita demam berdarah itu. Nah, ini Bu, jenengan tinggal ini nyampe pripun Bu? Kode apa boten Bu? Iya. Sama ada totol-totol merahnya, totol-totol merah putih. Iya. Ini yang sebelah kanan itu kan Aedes aegypti ya Bu. Dia itu tandanya di kepalanya itu Bu. Sayapnya itu ada 3 atau banyak pokoknya. Itu yang menyebabkan demam berdarah, demam dengue. Kalau yang sebelahnya itu albopictus itu hanya 1 Bu, seretnya di kepala.
Tapi kita yo apa arep memakai ngoten niku nggih Bu, tapi sekedar tahu aja ya Bu, seperti ini nyamuk yang menyebabkan tipunya dan demam berdarah di mulut. Ya. Ini ada nyamuk langsung pukul aja ya Bu. Adem-adem. Lah, ini untuk siklus hidup nyamuknya Bu. Nggak ditinggalin sama. Hidup nyamuk itu Iya. 2-3. Siklus nyamuk Aedes aegypti ini dia awalnya menjadi nyamuk ini bertelur, Telur. terus telurnya itu hidup biasanya 1 sampai 3 hari dia bertahan. Terus dia 1 sampai 3 hari bisa menetas. Terus bertahannya itu 6 bulan. Kalau di tempat kering yang tempat mandi itu ya Bu, itu biasanya selama 6 bulan. Kalau kena air dia bisa menetasnya lebih cepat 1 sampai 3 hari. Setelah jadi telur dia akan jadi apa Bu? Jentik. Nah itu ketika 4 sampai 5 hari. Setelah itu dia akan jadi pupa. Terus habis jadi pupa 2 sampai 3 hari dia akan menjadi nyamuk dewasa. Dan ini siklus hidup ini 7 sampai 8 hari Bu. Ya akan apa? Jadi dari jentik nyamuk telur nyamuk jentik. Ya ini tadi. Nyamuk dewasa yang menggigit kita itu betina apa jantan Bu? Betina. Iya nyamuk jantannya hanya ya Bu pembuahan saja. Iya. Dan nyamuk jantan ini biasanya sukanya dia berkeliaran di itu Bu kebun. Ya. Dia karena makanannya itu sari bunga atau tumbuhan yang mengandung banyak gula. Sedangkan nyamuk betinanya dia menghisap darah manusia untuk mematangkan telur yang ada di kandungannya. Dan nyamuk betina ini dia bertelur itu kurang lebih 100 sampai 200 butir butir. Apa itu? Lagi. Ternakan gitu, ternak butir. Kena dicol. Lagi setelah ini Bu, Aedes aegypti yang betina itu setelah dia menghisap darah, yang betina itu akan mencari tempat yang berair untuk hinggap dan meletakkan telurnya, seperti bak mandi. Air yang di dalam itu jumlahnya sangat sedikit sudah dapat menarik perhatian nyamuk Aedes aegypti. Betina untuk meletakkan telur sedikit di atas permukaan air. Nah ini makanya saya kalau PE bersama teman-teman atau PJB itu kan sering bilang, Bu kamar mandinya dikuras, kalau bisa dikosong, karena itu telurnya itu lemnya, perekannya itu terlalu nempel. Oke, makanya sering harus kita gosok. Misalnya rontok. Nah ini, di mana saja nyamuk Aedes aegypti berkembang biak? Jadi bak mandi, penampung air, dispenser, tempat minum sarang burung, di vas bunga, gentong air, perangkat semut. Ada lagi tuh Bu di belakang kulkas. Mungkin yang kulkasnya lama, biasanya kan ada penampungnya itu ya. Sering dilihat ya Bu. Tempat berkembang biaknya telur. Kalau yang di order ini di ban bekas, krim, botol, sampah, styrofoam, dan pot bunga. Nah ini yang saya sering lihat itu ban bekas ya Bu. Biasanya ada yang dibuat tempat duduk, pagar. Ya nggak apa-apa, tapi paling enggak itu jangan sampai untuk menggenang air. Kalau ada tetangganya atau kita tolong di Bu, diberitahu itu tempat sarang nyamuknya. Bagaimana cara penularannya? Ini nyamuk Aedes aegypti ini dia akan membawa virus dengue ya Bu. Sewaktu-waktu dia akan menggigit dan menghisap darah orang yang sakit demam berdarah, ya itu yang nomor 1 itu. Di dalam darahnya kan sudah ada virus dengue, tetapi dalam 4-7 hari dia menunjukkan ada gejala panas mendadak itu.
Ini nomor 1, Aedes aegypti meningitis. Habis itu nyamuknya ini terbawa dalam tubuh virusnya ini kan terdalam dalam tubuh nyamuknya ini Bu. Dia terbang menggigit orang yang sehat. Akhirnya virusnya itu kan masuk ke orang yang sehat itu. Akhirnya dia ketularan nyamuk demam berdarah. Biasanya seperti itu. Virus dengue akan menyerang sel pembekuh darah dan merusak dinding pembuluh darah. Akibatnya terjadi pendarahan, shock yang itu DBD. DBD itu yang ada pendarahan shock itu Bu. Makanya dinamakan DBD. Beda dengan demam dengue. Kalau demam dengue itu dia tidak sampai pendarahan. Ya, ini tanda dan gejala awalnya. Tanda dan gejala awalnya dia mendadak panas tinggi, tampak lemah dan lesu. Seringkali ulu hatinya terasa nyeri karena terjadi pendarahan di lambung. Pada umumnya tampak bintik-bintik merah pada mulut ini pada umumnya, tapi biasanya itu ada yang keluar, ada yang enggak. Sekarang itu nyamuk ini piye ya. Seperti bekas gigitan gitu. Tapi kita bisa membedakan Bu dengan cara uji refleks. Itu kalau kita pegang gini, kalau dia memang masih ada titik-titiknya itu berarti itu bisa mengarah ke DB. Tapi kalau dia hilang, Nyamuk biasa. yang bekas gigitan. Nah, yang membekas kan gigitannya ini. Melantong. Kalau itu betong gimana? Enggak yang melantong nih. Biasa. Enggak, kalau itu yang Nyamuk jantan itu. Sedikit iya, nah ini gejala-gejala tanda lanjutan. Terjadi pendarahan, mimisan. Bisa juga dia muntah atau buang air besar bercampur darah. Terus bila terjadi seperti itu, dia kan pasti akan gelisah Ibu, keluar keringat dingin. Monggo langsung dibawa ke rumah sakit. Dianjurkan dibawa ke rumah sakit. Ini biasanya tuh seperti pasien di puskesmas kita ini, dia nggak bilang kalau BAB-nya berdarah. Terus akhirnya dicek trombositnya, hematokritnya sama hemoglobinnya ternyata sudah di bawah normal untuk pemeriksaan penunjangnya. Nah, tindakan apa aja yang bisa kita lakukan di rumah untuk pertolongan pertama? Beri minum sebanyak-banyaknya dengan air yang sudah dimasak. Boleh susu, tapi jangan yang berwarna ya Bu. Takutnya kalau muntah dia campur darah. Terus teh boleh, air minum lainnya boleh. Terus boleh lagi dikompres, tapi kalau dikompres itu dengan suhu ruangan, jangan panas, jangan dingin. Beri obat penurun demam, itu bisa paracetamol kalau yang di rumah. Jika keluhan ini untuk pertolongan ini tidak mempan, monggo langsung dibawa ke rumah sakit atau puskesmas. Gejalanya tambah parah, ya. Nah ini apa saja pencegahan yang kita bisa lakukan Bu? Dengan cara apa Bu? 3M yaitu menguras ini. Nah itu Bu, menyikat dan menguras bak mandi. Seperti ini ya. Ini M-nya satunya lagi menutup. Tandonnya ibu-ibu di rumah ditutup semua enggak? Tutup. Terus biasanya kan ada ibu-ibu yang di bawahnya cuci piring. Itu biasanya ditutup enggak Bu? Apa dibiarkan membuka? Tutup. Tapi langsung habis ya? Biasanya langsung habis. Iya. Nah ini mendaur ulang. Nah ini tempat duduk, jantung bekas. Nah plusnya ini Bu, ini ikan tanaman yang bisa nyamuk seperti serai, lavender. Tapi biasanya kita di sini apa Bu? Lavender sama serai ya? Biasanya di masyarakat. Serai. Bisa juga memasak kawat kasa ini Bu. Terus tidak menggantung pakaian bekas. Soalnya nyamuk itu suka sekali dengan aroma bau kita.
Sing kedip-kedip iku ya, Bu. Jangan lupa menggunakan lotion nggih, Bu, anti nyamuk. Lotion. Apa Bu 3M Plus tadi, Bu? Nguras, menutup, ulang. Alhamdulillah. Nah, ini Bu, kita kan sudah pernah ya Bu untuk pembentukan kader Jumantek ya Bu, tapi banyak yang nggak jalan ya Bu. Ya. Karena memang kemarin seperti di Ngumpul saya kan sudah pengajuan, ternyata karena mungkin pikirannya kita itu karena tidak ada kasus, nggak ujian kok PE, ujian kok PJB, lah itu masih dipertanyakan oleh Pemdes. Akhirnya ya sudah, kita sudah pembentukan karena memang nanti kita akan ngobrol lagi dengan Pemdes agar ada dananya lagi. Mungkin ada sebagian desa yang masih ada dananya ya Bu. Ya, nggak apa-apa Bu, dilanjutkan aja. Nanti desa-desa lain insya Allah akan menyusul lagi. Saya ulang lagi ya Bu, siapa Jumantek itu? Yaitu juru pemantau jentik. Ya, di mana ini tugasnya melakukan pemeriksaan, pemantauan, dan pemberantasan jentik nyamuk setiap anggota keluarga. Kegiatan ini dengan melaksanakan PSN 3M Plus secara rutin. Nah, ini yang dikatakan dokter tadi, sistem kewaspadaan ini DBD berbasis masyarakat. Yang dikatakan aman, ABJ-nya, angka bebas jentiknya itu di atas 95%. Tidak ditemukan dugaan kasus demam dengue dalam seminggu terakhir. Dan hujan dalam seminggu terakhir enggak begitu signifikan seperti ini ya Bu, hujan terus satu kali. Dan kalau kita dikatakan waspada itu ABJ-nya 90 sampai 95, ditemukan 2 kasus demam berdarah, terus hujan 2 sampai 3 kali, terus banyak dapat genangan air selama 24 jam. Kalau kita sudah tanda bahaya itu ABJ-nya di bawah 90%. Ini 6 desa wilayah kita itu kebanyakan seperti itu Bu, di bawah 90%. Terus ditemukan 3 orang yang penderita demam berdarah. Terus hujannya lebih dari 3 kali. Terus ini tadi saya informasikan untuk kasus demam berdarah yang ada di wilayah kita. Dokter sudah menyinggung ya, untuk kasus DD di Desa Ngumpul itu ada 3 penderita kasus demam dengue. Untuk Bangun Asri alhamdulillah aman Ibu. Untuk Belaran itu ada semuanya Bu, ada demam dengue, ada demam berdarah. Belaran itu demam dengue-nya ada 2, DBD-nya ada 1. Untuk Rejomulyo itu demam dengue-nya ada 3, DBD-nya ada 1. Jombang alhamdulillah aman. Untuk Purwodadi itu ada 5 ya Bu, demam dengue. Total demam dengue kita di wilayah kita itu ada 13 kasus dan DBD-nya ada 2 kasus. Meskipun ada 2 desa kita Bangun Asri dan Jombang tidak ada kasus, saya tetap minta tolong Ibu. Optimalkan untuk PSN ya. Siap. Ya, alhamdulillah. Meskipun dananya ya Bu ya. Minim. Tapi nanti saya ajak teman-teman PJ desa untuk kalau kita setiap kegiatan, insya Allah akan mengajak ibu-ibu kader. Mungkin kita nanti bisa baginya Bu untuk adanya jangan dilihat besar atau kecilnya ya Bu. Ini struktur Jumantek Bu. Kita ulangi lagi ya, struktur Jumantek itu ada supervisor Jumantek, ada koordinator Jumantek tiap RW, dan Jumantek rumah atau lingkungan ini setiap RT ya Bu. Kalau kemarin ini saya cerita Ngumpul karena saya penanggung jawab desa Ngumpul Bu ya. Kalau untuk Jumantek rumahnya itu